Shalom. Perkenalkan, nama saya Gabriela Angelik Bere, NIM 22190133. Perkenalkan, nama saya Jessica Veronica Rosalena Puai, NIM 22190114. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pajak penghasilan. Dan kami juga akan memberikan sebuah contoh soal. Pajak penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau usaha atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lain. Yang berikut tentang objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah pendapatan serta tambahan kemampuan finansial yang diperoleh individu maupun perusahaan. Penghasilan tersebut dikumpulkan untuk digunakan dalam kegiatan konsumsi serta meningkatkan kekayaan. Terdapat 7 jenis objek pajak yang perlu dipahami, antara lain: 1. Dividen adalah sebagian pendapatan yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan sebagai penghasilan. Yang kedua, laba bruto dari usaha Anda. Yang ketiga, keuntungan karena perniagaan atau pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh sebab perseroan, persekutuan, serta barang lain karena pengalihan harta ataupun likuidasi. Yang keempat, bunga yang Anda dapatkan termasuk premium. Yang kelima, honorarium atau hadiah yang didapatkan dari undian serta penghargaan tertentu. Yang keenam, gaji dari pekerjaan, tunjangan, tambahan penghasilan atau insentif, dana pensiun, serta imbalan lain berdasarkan pekerjaan Anda. Yang ketujuh, penerimaan kembali dari pelunasan pajak yang telah dibebankan kepada subjek pajak sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang berikut subjek pajak penghasilan. Subjek pajak tersebut adalah pihak yang dikenakan pajak dan wajib membayar pajak kepada pemerintah Indonesia apabila sudah memenuhi ketentuan. Yang pertama, orang pribadi yang sudah berpenghasilan dan jumlahnya memenuhi standar minimum kena pajak, maka wajib membayar pajak secara berkala. Yang kedua, harta warisan yang masih menjadi suatu kesatuan dan belum dibagi pada yang berhak. Yang ketiga, bentuk atau badan usaha yang bersifat tetap. Selanjutnya, PKP atau biasa disebut penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, besarnya PKP untuk wajib pajak badan usaha dihitung sebesar penghasilan neto. Yang ketiga, besarnya PKP untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak dikena pajak. Penghasilan kena pajak dapat dijabarkan dan dihitung sebagai berikut. Jika gaji seorang karyawan berjumlah 0 sampai 60 juta rupiah, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 5%. Selanjutnya, jika gaji seorang karyawan adalah 60 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 15%. Jika gaji karyawan adalah 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 25%. Selanjutnya, jika gaji seorang karyawan berjumlah 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 30%. Sedangkan jika gaji seorang karyawan di atas 5 miliar, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 35%. Sekarang kita akan masuk dalam contoh soal. Bapak Christian bekerja di perusahaan Sentosa dengan gaji 11 juta per bulan untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan atau PTKP TK per 0. Ia juga memperoleh tunjangan BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan undang-undang. Penyelesaian, hitung pendapatan bruto. Gaji terbilang 11 juta rupiah dikali 12 bulan sama dengan 132 juta rupiah. Tunjangan BPJS Kesehatan dipotong 4% dikali gaji 12 bulan sama dengan 5.280.000. Tunjangan JKK atau tunjangan jaminan keselamatan kerja sama dengan 0,24% dikali gaji 12 bulan sama dengan 316.800 rupiah. Tunjangan JKM atau tunjangan kematian 0,30% dikali gaji 12 bulan sama dengan 396.000 rupiah. Tunjangan pensiun 2% dikali gaji maksimal yang dihitung sebesar 8.754.600 rupiah sama dengan 2.101.104 rupiah. Tunjangan JHT atau jaminan hari tua 3,7% dikali gaji 12 bulan sama dengan 4.884.000 rupiah. Pendapatan bruto sama dengan
Rp144.977.904. Yang berikut, hitunglah penghasilan neto pendapatan bruto dikurangi biaya jabatan. Pendapatan bruto sebesar Rp144.977.904. Biaya jabatan 5% dikali dengan gaji maksimal Rp500.000 dikali dengan 12 bulan sama dengan 6 juta. Iuran BPJS Kesehatan sama dengan 1% dikali dengan gaji 12 bulan sebesar Rp1.320.000. Iuran JP atau jaminan pensiun sama dengan 1% dikali gaji maksimal yang dihitung sebesar Rp8.754.600 sama dengan Rp2.640.000. Penghasilan neto setahun sebesar Rp133.967.352. Yang berikut menghitung penghasilan kena pajak atau PKP sama dengan penghasilan neto setahun dikurangi pendapatan tidak kena pajak, yaitu Rp133.967.352 dikurangi 54 juta sama dengan Rp79.967.352. Cara hitung PPh 21 terutang setahun pajak progresif karena Rp79.967.352 lebih dari 60 juta. Maka 5 dikali 60% sama dengan 3 juta rupiah ditambah 15% dikali 19.967.350 sama dengan Rp2.995.102 menghasilkan Rp5.995.102. Cara hitung PPh 21 karyawan terutang sebulan yaitu Rp4.710.000 dibagi dengan 12 bulan sama dengan Rp499.592. Sekian dari hasil penjabaran materi kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih.